Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rohmani. Saya dari kelas 2 HTNC. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan oleh Bapak Fandi Adven Lajaviet Tamsi, SPD, MH. Baik, di sini saya akan mulai mempresentasikan tentang bab 1 tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana dan atau profesional. Kalau kita belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan serta memiliki cinta tanah air Indonesia. Baiklah, dari pendidikan kewarganegaraan terdapat sub-bab. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Pernahkah Anda memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana atau profesional? Seperti apa sosok sarjana atau profesional itu? Apa itu sarjana dan apa itu profesional? Bila Anda memimpikannya, berarti Anda tergerak untuk mengetahui apa yang dimaksud sarjana dan profesional. Yang menjadi tujuan Anda menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini, yaitu meskipun demikian, pemahaman Anda perlu diuji. Kebenarannya, apakah pengertian sarjana ataukah profesional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan baru. Perlu keahlian, kemahiran, atau kepercayaan. Konsep warga negara. Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan atau filosof. Baik, subbab selanjutnya, menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Setelah kegiatan menelusuri konsep PKN, tentu Anda menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Misalnya, setelah Anda melakukan penelusuran istilah pada bagian berikut ini, Anda akan diajak untuk melakukan refleksi dengan menanyakan alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan. Pertanyaannya, mengapa negara, khususnya Indonesia, perlu pendidikan kewarganegaraan? Apa dampaknya bagi warga negara yang telah belajar PKN? Sejak kapan Indonesia menyelenggarakan pendidikan? Konsep warga negara dan kaulah negara. Mungkin Anda juga bertanya atau mempertanyakan, apakah benar Belanda yang memiliki tradisi barat yang dikenal liberal, egaliter, memiliki istilah onderdan? Nah, pertanyaan ini perlu diajukan mengingat istilah onderdan sedikit kontroversial bila dibawa dan diperlakukan oleh Belanda yang memiliki tradisi adat. Baik, subbab selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pada subbab ini, Anda akan diajak menggali pendidikan kewarganegaraan dengan menggali sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, baik secara historis, sosiologis, maupun politis yang tumbuh berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan, serta mencerdaskan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara hingga dapat disadari bahwa bangsa Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan. Pada tahun 1990-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam
baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri, yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957, sebagaimana dapat diidentifikasikan dari pernyataan Somantri tahun 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan pada tahun 1957. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa secara historis PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik dari istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tentang global. Secara sosiologis, PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat secara politis. PKN juga di Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintah, terutama perubahan konstitusi. Baik, subbab selanjutnya, pembangunan argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidik kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi, materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Pertanyaan, mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi PKN. Nah, untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKN di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Melanjutkan subbab selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10, 30 atau 100 tahun yang akan datang? Apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda berpikir bahwa kondisi bangsa masa depan akan sama saja? Apakah sebaliknya? Dengan kondisi bangsa saat ini, pertanyaan ini memerlukan jawaban analitas tentang kehidupan bangsa dan masa lampau dan kondisi bangsa saat ini. Dapatkah Anda mengidentifikasikan kondisi bangsa Indonesia pada 10 tahun yang akan datang, atau 30 tahun yang akan datang, atau 100 tahun yang akan datang? Coba Anda bandingkan indikator-indikator perubahan fakta, peristiwa yang pernah terjadi. Demikian pula untuk masa depan PKN, sangat ditentukan oleh instansi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan berkembang, tuntunan kemajuan bangsa, bahkan yang lebih penting lagi akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Subbab selanjutnya, rangkuman hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan kewarganegaraan.
Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Adapun pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan, sekolah, masyarakat, dan orang tua, kesemuanya itu diproseskan guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas. Dan subbab terakhir, praktik kewarganegaraan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.